Saya juga walaupun ada di tiga-tiganya Mas ya, tapi bayaran saya tetap satu film kok. Curhat nih ya, curhat. Morgan. Ya. Lu Iya, konsepnya gue nih. Ya konsepnya trilogi dan rilisnya berbarengan tanggal 16 Juli 2021 di Klik Film. Jadi cerita tentang basically tentang survival, tapi dibagi jadi 3 cerita dan masing-masing I Will Survive ini bercerita tentang survival itu sendiri gitu. Ada temanya gitu. Tebak-tebak Bung Manggis. Kalau Onat ada di tiga-tiganya. Kalau saya cuma satu di Will doang. Jadi sebenarnya si I Will Survive ini lo emang harus nonton dari Idol sih. Abis dari I lo harus nonton Will baru Survive. Jadi dia emang trilogi yang sebenarnya awalnya pengen dibikin jadi satu film karena kepanjangan jadi dipecah. Gitu kurang lebih. Saya juga walaupun ada di tiga-tiganya Mas ya, tapi bayaran saya tetap satu film kok. Curhat nih ya, curhat. Kalau dari gue sih, gue pas pertama kali baca skripnya dikasih sama PH-nya, gue nggak mikir 2 kali sih. Karena pas gue liat ceritanya bagus, yang ada direct Om Anggi bagus, yang main juga keren-keren banget, dan menurut gue ceritanya juga cocok banget sih kata gue, eksperimental banget gitu. Dari I pas gue baca, terus Will Survive kayak alurnya tuh turun naik bubar gitu loh. Jadi gue pas baca skrip dan yang main siapa dan yang ngedirect siapa, menurut gue nggak mikir panjang untuk ini, gue ambil Saya kebetulan emang nggak acting ya, saya asli emang psycho Mas. Nggak ya, sebenarnya gini sih. Emang natural Kak. Jadi sebenarnya dari beberapa film yang saya udah pernah syuting itu ada 4-5 film, saya tuh selalu berhalusinasi untuk gue pengen dapat peran yang kayak begini. Jadi begitu dapat peran ini gue tuh happy banget, dan cara ngedaleminnya karena ini tuh syutingnya cepet banget, kayak 18 hari harus kelarin 3 film. Tapi karena prepare-nya 18 hari 3 film tuh, bayangin. Jadi kita sebelum kita syuting ini, kita tuh semua pemain udah benar-benar workshop dan well prepare banget sih. Jadi gue benar-benar baca skrip, ngobrol sama si Om Angginya mau dibawa kemana karakternya, dan apalagi pas kita lagi workshop Om Anggi ngomong, Nat ini kan filmnya emang film OTT, jadi tidak bakal ada lembaga sensor apapun, jadi kalau bisa dalemin banget, bikin seliar mungkin dan seril mungkin gitu sih. Jadi sebelumnya emang udah well prepare sih untuk dalemin peran ini. Dan di pikiran saya adalah gimana caranya saya mengeluarkan film ini dengan bagus, satu. Terus karena juga saya ngelihat semuanya itu yang main bagus, direkturnya oke, jadi itu emang udah kepus sendiri sih. Kalau mikirin apa, paling saya waktu itu saya lagi mikirin pandemi ya, jadi saya stres banget nih. Ini kapan kelarnya ya gitu loh. Jadi saya makin psycho gitu loh. Kebetulan kita ketemunya di Will doang. Tapi kalau pada saat Onat shooting Survive, gue nggak datang ke lokasi karena memang lokasinya memang diperuntukkan untuk yang memang ada kepentingan doang, dan karakter gue nggak ada di Survive. Jadi sebisa mungkin ini ngeles ya, ceritanya ngeles. Sebisa mungkin tim produksi menjaga ketat orang-orang yang masuk ke, kan lagi pandemi juga kan, lagi syuting. Okay. Tim produksi sangat menjaga ketat gitu orang-orang yang terlibat dalam produksi pada saat itu. Jadi karena I sama Will udah beres syutingnya dan terakhir Onat di Survive, jadi kami yang tidak ada kepentingan di Survive tidak hadir. Tapi gue banyak lihat foto-foto BTS-nya dan keren banget sih. Onat bisa meranin karakter psychological, karakter psycho, terus setnya juga sangat mendukung sekali, ambience-nya, dan juga si Anggika kan juga ada di Survive kan, yang jadi istri gue di Will gitu. Jadi gue banyak lihat foto-foto BTS, wah ini bakalan keren nih gitu. Jadi gue ketemu Onatnya di foto doang.
hal baru yang gue temuin sih kurang lebih bisa ya, karena gue merasa kalau orang psikopat, kalau lu nonton berita ya, let's say ada orang mutilasi pacarnya, orang ngebunuh atau dikubur gitu kan, pasti dia kalau di komplek atau di kampungnya pasti, saya nggak nyangka deh dia yang bunuh, soalnya dia tuh ramah, soalnya tuh dia ini. Nah karakter si Dani itu juga kayak gitu, dia sama teman-temannya tuh he's a normal guy, humble, Perhatian ya, care banget, iya, caring care. gitu. Tapi dia punya masa lalu yang traumatik yang dia nggak bisa lupain. Jadi ya begitu gua kelar syuting ini, oh gini ya psikis orang psycho tuh begini. Kebiasaan mereka tuh pasti kalau di society mereka tuh akan act like a normal people sih. Orang yang punya masalah sama mental itu ya little bit psycho sih. Kalau lu udah punya mental illness yang keparahan, apalagi kalau lu punya pemahaman dan traumatik dari kecil, karena kadang-kadang dia menganggap itu tuh sebuah hal yang normal, padahal ya nggak normal. Iya, betul. Yes. Kalau saya sampai sekarang masih punya masalah mental, Mas. Serius? Iya beneran. Saya tuh punya anxiety yang berlebihan aja sih terhadap situasi baru. Kayak misalnya mau syuting, saya tuh suka cemas yang berlebihan aja sih. Kalau saya, cara menghadapinya ya saya dihadapin aja. Saya dulu pernah sempet kayak ke psikolog. Ini saya kenapa sih kok saya suka kayak anxiety gitu ya? Kalau menurut dia sih ya karena kurang percaya diri atau bla 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 lah. Tapi itu udah lama banget sih. Jadi begitu saya dapat peran ini itu saya banget. Kalau ngomongin karakter yang gue peranin di Will, itu tuh dia tuh sangat ada satu momen, ada satu peristiwa yang bikin dia tuh seperti itu. Akhirnya dia memilih jalur ekstrim gitu. Kalau mungkin misalnya tadi kata Onat dia pernah nyari psikolog gitu. Tapi kalau Andra ini, kalau gue boleh cerita, Andra ini akhirnya dia memilih untuk menyalurkannya sendiri gitu tanpa mencari tanpa mencari bantuan tenaga profesional dengan cara olahraga ekstrim, yaitu sepeda gunung gitu. Dan akhirnya gue akhirnya berkesimpulan kayak oh iya ya, biasanya kalau orang-orang yang punya masalah kan suka kayak gue lagi penat nih, gue pengen nyetir ke Bandung gitu. Atau jadi masing-masing orang kan punya solusinya masing-masing, dan Andra ini adalah sepeda gunung. Akhirnya gue mencoba belajar untuk memahami kenapa Andra seperti itu, karena memang ada peristiwa yang bikinnya seperti itu, karena keadaan rumah tangganya juga yang lagi nggak stabil, keluar lingkup kerjanya juga yang lagi nggak sehat gitu. Jadi akhirnya mau nggak mau dia melarikan diri ke tempat yang memang dia bisa menjadi dirinya sendiri. Tapi akhirnya dia jatuh, kayak senjata makan tuan, jatuh. Ya udah mau nggak mau dia harus berdamai lah dengan dirinya sendiri sampai dia nanti ditemukan. Kenapa harus nonton film ini? Menurut gue ini adalah pilihan hiburan di tengah lagi pandemi. Itu satu, di maraknya para OTT belakangan ini kan banyak banget film. Jadi menurut gue I Will Survive ini bisa jadi pilihan lo nonton sama pacar lo, sama temen lo. Itu satu. Yang kedua, menurut gue ini salah satu karya eksperimental Om Anggi dengan membuat 3 trilogi yang nyambung. Dan satu lagi nih, ini tuh tidak ada sensor, tidak ada lembaga sensor apapun. Jadi lo nonton lo bakal dapat pengalaman liar sih. Kurang lebih sama ya. Pertama memang karena kami udah berusaha untuk bikin karya di tengah pandemi, berusaha menyuguhkan hiburan yang dengan genre yang berbeda, jadi cukup sayang kalau dilewatin ya. Kayak I Will Survive ini termasuk banyak tema-tema, banyak poin yang bisa diambil tentang survival, apalagi sekarang kita lagi pandemi juga. Somehow kita juga harus survive sama pandemi ini ya. Jadi 11-12 relate gitu. Kedua juga tentang mental health, tentang kehidupan berkeluarga gitu, tentang hubungan ayah dan anak yang ada di film Ai yang diperanin sama Wardaniel gitu. Jadi cukup sayang untuk dilewatin. Dan kedua memang ini seperti yang Onat bilang tadi, kapan lagi nonton film Anggi Umbara 3 sekaligus gitu. Jadi ya sayang banget sih kalau dilewatin.
Caranya pertama tinggal download Klik Film. Habis itu lu berlangganan seminggu, itu juga harganya setahu gue murah banget. Jadi kalau lu masih sampai ngebajak ini sih keterlaluan ya. Karena gini nih, gue tuh ngelihat Omar di AI itu tuh gokil banget ya. Maksudnya dia tuh kasih semuanya. Terus gue ngeliat Morgan naik sepeda jatuh dari gunung. Terus gue juga masih pakai baju ini. Terus Anggika, Amanda semua tuh udah ngasih semuanya deh buat film ini. Jadi kalau gue ngerasa kalau lu masih ngebajak film ini dengan harga yang mingguannya murah, lu keterlaluan sih. Itu mental health tuh, itu yang harus nyari psikolog. Itu mental health orang-orang itu psycho. Iya. Yang ngebajak itu psycho sebenarnya. Iya. Itu psycho, Nat. Jadi dia tuh merugikan orang, dia tuh seneng merugikan orang. Yes, betul. Kasian lagi PH-nya keluar duit, artisnya keluar tenaga. Terus lu bajak padahal seminggu kalau nggak salah cuma 25.000. Jadi kalau menurut gua langsung nonton 3 sekaligus. 3 lagi. Dan ada film lainnya juga kan. Betul sekali. Jadi harus banget nonton.